Dari zaman Majapahit inilah sikap moderat kita terbangun. Melalui apa? Melalui budaya yang dibentuk oleh masyarakat saat itu. Salah satu budaya yang terbentuk dalam masyarakat kita adalah budaya gotong royong, budaya sopan santun, budaya saling menghargai, saling mengayomi, dan seterusnya. Bagi kita bangsa Indonesia, perbedaan ini tidak bisa kita elakkan. Keberagaman ini tidak bisa kita tiadakan. Karena berbeda itulah akhirnya kita bersatu. Karena berbeda itulah akhirnya kita mengikat dalam diri bangsa yang kita kenal dengan Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, maka perlu diperkuat sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga tercipta keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini memang merupakan satu momentum yang sangat baik untuk kita mendapatkan pencerahan dari narasumber, khususnya juga nanti dari Pak Wamen, untuk bagaimana kita bersikap sebagai umat beragama, sebagai warga negara yang hidup di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Masyarakat kita pada dasarnya sangat baik dan sangat adaptif. Bahkan seorang teman yang kebetulan tinggal di Hong Kong pernah bercerita kepada saya bahwa suatu ketika di sebuah apartemen yang ditinggali para lansia terjadi kebakaran. Seluruh asisten rumah tangga dari seluruh negara, apakah itu dari Malaysia, dari Filipina, dari negara-negara lain, pada turun bergegas langsung ketika kebakaran terjadi di apartemen tersebut. Tapi para asisten rumah tangga dari Indonesia belum turun-turun dan mengkhawatirkan orang-orang yang ada di sekitar area kebakaran tersebut. Ternyata mereka bukannya terlambat turun, tapi ketika turun langsung sambil menggendong majikannya yang tidak bisa jalan karena sudah sepuh, sudah tua. Agama hadir bukan untuk saling dipertentangkan, tapi hadir untuk sama-sama berbuat dan menebar kebajikan. Maka salam di dalam agama Konghucu disebut Wei Te Tung Tien, yang diterjemahkan secara adem namanya hanya oleh kebajikan, bukan berkenal, atau disingkat menjadi salam kebajikan. Tapi kalau mau diterjemahkan secara letterlek, hanya oleh kebajikan hati Tuhan bergetar. Era-era sekarang ini rasa-rasanya perbedaan ini kok malah menjadikan hal-hal yang memperuncing, bukannya perbedaan yang mempersatukan kita semua ini. Makanya pendampingan hukum ini kan jadi penting ketika misalnya, mohon maaf, kaum minoritas ini menjadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang dikucilkan. Kan bukan begitu maksudnya. Adanya sebuah kecenderungan manusia ya, yang mengakui adanya kekuatan di kekuatan yang dia punya sebagai manusia. Inilah agama. Lalu ya kalau kaitan dengan bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang efektif, yang pertama adalah kita bisa bersikap yang disebut dengan tasamuh, toleransi. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihat sudut pandang sosial kemasyarakatan dengan penuh kecintaan, penuh kedamaian. Inilah dua hal, kalau itu dilakukan, maka terjadilah harmonisasi dari sebuah umat beragama. Keberadaan moderasi agama ya, jadi kita harus pilahkan. Moderasi agama itu jelas ya, ada kebajikan, ada keseimbangan, ada kesempurnaan dalam hidup beragama. Tapi kalau moderasi beragama ini atau modernisasi beragama ini sudah final, itu hak paten Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kita. Moderasi beragama itu kan sebenarnya ada 9 indikator ya. Pertama
pertama kemanusiaan. Kedua, indikator moderasi beragama itu bicara kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. Yang keempat, indikatornya keseimbangan. Kemudian yang kelima, ya, ini bicara taat konstitusi. Selanjutnya adalah bicara komitmen kebangsaan. Apa ayatnya? Indikator selanjutnya terkait moderasi beragama, toleransi. Selanjutnya adalah penghargaan kepada tradisi lokal. Terus yang selanjutnya ada satu lagi yaitu anti kekerasan. Bagaimana karena seringkali bahasa verbal itu ada perbedaan. Misalnya bahasa verbal antara orang Sunda dengan orang Jawa itu tulisannya sama tapi artinya beda. Seperti cokot. Ya. Kata orang Sunda cokot itu ambil, tapi kata orang Jawa cokot itu gigit. Jadi mereka nggak bisa damai nih kalau ada orang Jawa dan orang Sunda. Jadi apakah ada simbol yang menyimbolkan sebagai bentuk daripada moderasi? Intinya ya, kalau kita di dunia yang lebih global itu ada lambang merpati putih, itu kedamaian ya. Tentunya dengan kita di Indonesia ini banyak sekali simbol-simbol yang melambangkan kedamaian, keseimbangan, keberagaman ya. Yang itu yang tadi disebutkan oleh Pak Wamen itu 4 pilar itu ya. Sebenarnya saya nggak mau bicara moderasi beragama karena Pak Anwar sudah menunjukkan moderasi beragama. Tadi di samping Bapak itu agamanya Konghucu ya Pak ya? Iya, makanya saya tidak mau bicara moderasi beragama tadi. Karena dari awal saya udah Bapak Anwar sudah menunjukkan moderat. Kan moderasi beragama itu kan cara pandang, sikap, dan praktek. Sebenarnya praktek yang menjadi rasa resah Pak Anwar adalah ketika orang ngomongnya moderasi beragama tapi sikapnya kagak kan gitu kan ya? Nggak tawadu, watasya itu nggak ada di situ, cuman berbicara doang. Tapi sikap dan tindakan perilakunya nggak ada gitu kan ya? Nah, tapi Bapak udah menunjukkan sebenarnya sikap moderasi beragama dengan indikatornya adalah berimbang.